Shalom seluruh warga kerajaan. Mendekati perayaan Christmas kita, maka ini adalah minggu pertama Advent. Ya, ada 4 minggu sampai dengan hari Natal. Jadi tema kita adalah the visitation, yaitu lawatan. To visit. Lukas 1 ayat 67. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan, membawa yaitu kebebasan bagi umatnya. Dan bukan cuma itu, yang menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan, kekuatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya kudus untuk melepaskan kita dari musuh nenek moyang kita ya, dan mengingat perjanjiannya ya, dan mengingat perjanjiannya luar biasa, dan dari semua orang yang membenci kita. Dari apa yang kita lihat hari-hari ini, bagaimana yang dimusuhi oleh dunia ini, yang dikuasai oleh kuasa kegelapan adalah the God of Israel, the people of Israel, yang disebutkan oleh Tuhan my people. Dan juga yang dipermasalahkan adalah the land, yaitu yang disebutkan dalam Yoel 3, my land. My land bukan Amerika, bukan India, tapi Israel yang dirubah namanya Palestina. Sekarang pertanyaan pertama adalah, siapa yang visit ini? Oh, begitu banyak berita, dengan jelas Alkitab mengatakan dengan jelas, pastikan berita yang saudara dengar itu dari mulut seseorang yang benar, orang benar dan penuh dengan Roh Kudus. Dia berkata, blessed, diberkatilah the Lord God of Israel. Lord di sini adalah Yahweh. Dan kita tahu Adonai, Yahweh, Kyrios, sebetulnya nama daripada Tuhan, ya, God of Israel. Ingat dalam Kejadian pasal ketiga, perkataan pertama yang dicuri iblis adalah Lord. Sehingga tinggal God saja. The God of Israel menjelma jadi manusia. Apa dikatakan oleh dari mulut nabi-nabinya yang kudus? Nabi Yesaya mengatakan seorang anak darah. Ya, seorang anak darah yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan diberi nama Immanuel. Bukan jadi masih iman ya. Tetapi Immanuel ini dari kata kunci imak. Imak itu adalah penyertaan dari Allah di dalam peperangan yaitu melawan musuh-musuhnya. Penyertaan Tuhan, ya, God with us, bukan di waktu senang saja, tapi di waktu susah. Kabar baiknya saudaraku, jadi yang datang ini bukan nabi, bukan sekedar raja. He is God of Israel, menjelma jadi manusia. Itulah berita Natal yang terbaik. God became man. Apa sulitnya sih Allah menjadi manusia? Dan kabar baiknya, karena itu kita rayakan saudara. Kalau sekedar ulang tahun Nabi, ngapain? Tetapi inilah kabar baiknya. Di dalam perayaan Natal ini. Sebab banyak orang merayakan Natal, bertukar kado, dan menjadikannya lebih dari hari Valentine di Jepang dan sebagainya, tanpa mengenal the God of Israel, Imak. Jadi saudaraku, dia menyertai kita. Itu kabar baiknya. Bukan Tuhan yang jauh, yang tidak terjangkau. Karena kita tidak bisa ke sana, dia yang datang kemari. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Siapkan diri untuk perayaan Natal. Tuhan memberkati. Amen. Shalom, selamat pagi. Shalom. Kasih setia Tuhan melimpah atas seluruh kehidupan kita. Dan di pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan namanya sebagai orang-orang yang boleh menghasilkan buah di tengah kehidupan yang hari-hari ini, di hari-hari terakhir. Kita boleh memuliakan dan meninggikan Tuhan. Tetap percaya Yesus Kristus Tuhan adalah Raja di atas segala raja yang berkuasa.
manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, dan Kau layak disembah. Kau yang layak disembah.
tempat ini Engkau hadir dengan kuasa-Mu, penyertaan-Mu yang dahsyat dan ajaib, dan membuat setiap umat-Mu menjadi orang-orang yang berbuah dengan penuh di dalam Engkau Tuhan. Dan kasih setia Tuhan nyata, penyertaan Tuhan sempurna dan ajaib dalam seluruh hidup kami. Pagi hari ini terima kasih buat berkat-Mu bagi kota Jember Tuhan Yesus, di mana kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh bermultiplikasi Tuhan, kami boleh berbuah-buah banyak, berbuah lebat, karena penyertaan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena kuasa Tuhan menyertai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kemenangan, kebebasan, kemurahan Engkau limpahkan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, anugerah-Mu melimpah juga buat seluruh pemimpin kami Tuhan di Rock International Ministry Tuhan. Kami memberkati mereka semua, Bapak Timotius Arifin beserta istri Tuhan, Bapak Isa Sutanto Lati beserta istri Tuhan, dan Bapak Beni Kristanto beserta istri Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui seluruh hamba-hamba-Mu ini, kami boleh semakin dikenalkan kepada Yesus Kristus Tuhan yang perkasa dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, kiranya turun berkat-Mu atas seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya di pagi yang luar biasa ini Tuhan, kami sudah siap untuk melakukan sesuatu yang besar, yaitu memuji dan memuliakan Allah dari dasar hati kami yang paling dalam. Dan setiap warga negara kerajaan yang sudah siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini, kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Puji Dia dengan segala kekuatan kita, haleluya. Nyanyian kemenangan Dia berikan di dalam kehidupan kita. Oh Jesus Tuhan, haleluya.
yang heran. Tak ada terpesan tak akan terlupakan. Semua suku gemetar mendengar nama-Mu bandingkan oleh apapun juga. Haleluya. Siapa kau bandingkan kekuatannya yang berat? Tak ada. Juga kemenangan terjadi di tempat ini. Ketika kita mengenal Allah-Nya yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya Jesus. Haleluya. Oh Jesus.
ada di tempat ini. Engkau sedang bergerak di tempat ini. Engkau menyembuhkan setiap yang sakit. Engkau menguatkan setiap lutut yang lemah. Dan Engkau yang teguhkan kami untuk tetap berdiri. Sebab kami percaya kehadiran-Mu atas hidup kami itu sangat-sangat berarti Tuhan. Berfirman buat kami pagi hari ini. Sebab kami tahu firman-Mu adalah kebutuhan buat kami untuk kami terus berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Berbicara buat kami. Meteraikan setiap benih firman yang datang buat setiap kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami mendengar, menangkap, melakukan apa yang sudah kami dengar pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalomnya, shalom Januari ya. Desember itu shalomnya harus semangat. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Bulan ini kita bicara tentang fruitful living, tentang kehidupan yang berbuah. Saudara, hidup ini harus berbuah. Artinya begini, harus ada yang dihasilkan dari kehidupan kita, sebab kehidupan kita ketika kita bicara berbuah itu adalah mandat ilahi. Kalau kita kembali kepada Kejadian 1 ayat yang ke-27 dan 28, ketika Allah berfirman, kemudian Tuhan memberkati mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Dalam terjemahan bahasa Inggris katakan be fruitful, berbuah gitu ya. Berbuah ini bicara begini, bahwa dalam hidup kita ada sesuatu yang dikeluarkan. Ya, nanti kita akan belajar ke sana saudara ya. Dalam Yohanes pasal yang ke-15, ini ayat emas kita. Mari kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Saudara bisa menghadap ke depan, saudara bisa cukup jelas PowerPoint saya. Mari kita baca bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Iya, bukan kamu, ya, bukan kita yang memilih Tuhan, memilih aku katanya, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan pilih kita, ya, Tuhan pilih kita dengan tujuan, ya, kemudian Tuhan menetapkan kita dengan tujuan pertama pergi, Matius 28 ayat 19, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita selalu bicara pergi. Ketika kita kembali seperti tadi ya sudah saya singgung dalam Kejadian pasal yang pertama tadi, bahwa kemudian ketika mereka berbuah, penuhilah bumi, ya, ada sebuah perintah, penuhi bumi. Itulah sebabnya ketika Babel hendak mendirikan sebuah menara supaya mereka tidak pergi, Allah tidak senang. Loh lah apa orang ini ya, pikirnya kok tengok-tengok sendirian ngapain gitu ya. Sehingga diserakkan manusia yang pertama yang ada di Babel itu diserakkan ke seluruh muka bumi ini dengan perbedaan bahasa. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dan ini diulang lagi di Yohanes pasal yang ke-15. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, pergi dan menghasilkan buah. Waktu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, berbuah adalah hasil dari produktivitas dan kualitas kehidupan. Makanya tadi saya sampaikan begini, bahwa hidup ini harus menghasilkan buah. Ada 3 buah yang harus kita hasilkan. Yang pertama adalah buah pertobatan. Buah pertobatan itu penting kita hasilkan. Ketika kita mengenal Tuhan, buah-buah pertobatan, buah roh itu harus mulai nyata, muncul dalam kehidupan kita. Buah apa lagi? Buah kehidupan kita harus mulai muncul dalam kehidupan kita. Itu harus dihasilkan. Karena apa? Karena dengan demikian hidup saudara dan saya produktif dan ada kualitas dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau kita bicara tentang buah pertobatan, itu adalah kualitas kehidupan kita. Kualitas buah kehidupan itu bicara tentang kualitas kehidupan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita melihat akan hal ini, bahwa ketika kita menyadari
bahwa ini adalah sebuah tugas penting buat hidup kita. Menghasilkan buah, berbuah kehidupan kita. Tidak sama lagi hidup kita. Dari dulu, sekarang, dan selama-selamanya kita harus berubah. Perubahan itu adalah ketika kita menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kunci untuk berbuah adalah bertumbuh subur. Ya, kunci untuk berbuah adalah bertumbuh subur. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 firman Tuhan katakan begini. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka ditanam di bait Tuhan, ya, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Saya sambung aja dulu di dalam Matius 13 ayat yang ke-23 katakan begini. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30, ada yang 100 sudah ya, betul ya. 100, 60, 30 kali lipat. Ya, saudaraku, ini apa? Adalah proses di mana ketika benih itu jatuh di tanah yang baik, dia bertumbuh subur, dia akan menghasilkan buah yang baik. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, waktu bertumbuh subur inilah, maka buah itu dihasilkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita dapat bertumbuh subur? Itu penting. Yang pertama, itu harus tertanam. Mazmur 92 ayat 13 katakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Oke. Tertanam itu adalah sebuah tindakan yang disengaja dengan tujuan untuk dapat menyerap semua sari-sari makanan. Dan waktu tertanam, benih itu harus mati. Maka akan muncul tunas. Ya, oke. Saya bawa, saudaraku ya, contoh. Yang pertama, saya bawa biji mangga. Biji hanyalah sebuah biji tanpa ada sebuah kehidupan ketika biji mangga ini tidak ditanam. Dan saudara tidak tahu ini mangga apa. Ayo, mangga apa? Demi supaya sahabat dapat mangga, ini saudara tadi malam saya melanggar komitmen saya. Saya kupas malam-malam, saya makan habis buahnya, hanya tinggal bijinya, saya pamerkan buat saudara, supaya saya bisa bawa ini. Yang kedua, saya bawa biji, ini adalah biji tanaman Arabicum yang ada di depan rumah saya, kalau saudara pernah ke rumah. Biji ini kurang lebih saya simpan sudah 1 tahun lebih. Artinya, bahwa ketika biji ini tidak ditanam, selama 1 tahun lebih, dia hanya biji. Kemarin waktu ada biji yang mulai jatuh lagi, karena sudah terlalu banyak biji Arabicum di rumah, saya biarkan aja. Kemudian saya lihat, tidak berapa lama, saya ambil di rumput, kemudian saya masukkan di pot Arabicumnya itu, saudaraku. 4 hari kemudian, muncul tunas. Artinya bahwa ketika biji itu ditanam, tidak butuh waktu yang lama, kemudian biji Arabicum ini mulai bertunas, mulai tumbuh. Artinya begini saudaraku ya, bahwa ketika biji itu tertanam, mati artinya, maka akan menghasilkan sebuah tunas yang pada akhirnya waktu dia terus bertumbuh, dia akan menghasilkan buah dari pohon tersebut. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kehidupan kita juga ketika firman Tuhan katakan untuk bertumbuh, kita diumpamakan seperti biji tadi. Kita harus tertanam, artinya manusia daging kita untuk berbuah harus mati. Harus mati. Sebab ketika daging kita tidak mati, tidak ditanam itu saudaraku, maka benih potensi itu yang ada dalam diri kita, potensi ilahi, DNA ilahi itu tidak bisa keluar. Kalau kita bicara potensi, potensi itu adalah kekuatan yang belum keluar, itu potensi. Nah, waktu firman Tuhan berkata bahwa
Kita dilahirkan bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Tuhan. Maka untuk benih firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidup kita, daging kita harus mati. Ditanam dulu supaya daging kita mati, kemudian maka muncullah benih ilahi itu, tanaman ilahi, yaitu kehidupan kita yang baru. Nah, Yohanes 15 ayat yang keempat sampai 5 katakan begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu, kita semua tidak berbuah jika kita tidak tinggal melekat di dalam Kristus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau dalam Yohanes 15 ayat yang keempat sampai 5, kita diumpamakan harus melekat. Sebagai ranting itu harus melekat. Kepada siapa? Kepada pokoknya anggur itu, yaitu Kristus yang adalah pokok kita. Supaya apa? Buah hasil yang dihasilkan, kita menyerap semua sari-sari makanan, dan pada akhirnya kita berbuah. Jadi yang pertama, kita harus tertanam dan melekat kepada firman dan Kristus. Itu harus melekat, tertanam di situ. Saya selalu mengajar begini, bahwa kekristenan bukan bicara kedangkalan, tapi kekristenan bicara tentang kedalaman. Karena kita bicara tentang apa yang di dalam, itu harus keluar dalam kehidupan kita. Nah, makanya ketika kita tertanam dan melekat kepada Sang Firman, melekat kepada Kristus, supaya buah roh itu keluar dari kehidupan kita. Sari-sari makanan yang sehat itu kita dapat nikmati, kemudian pada akhirnya kita bisa menghasilkan buah. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita renungkan ini. Apakah kita ini tertanam dan melekat kepada Kristus dan firman atau tidak? Kenapa? Ketika kita tertanam artinya begini, kita menyerap semua apa yang di dalamnya, itu kita serap menjadi makanan bagi kehidupan kita. Diserap, saudaraku ya, bukan sebagai pengetahuan, tapi diserap seluruh sari-sari makanan untuk menjadi sebuah kekuatan dalam hidup kita. Saudaraku dikasih Tuhan, ada orang pernah bertanya begini, Pak, apa manfaatnya baca Alkitab? Ketika hari-hari biasa, tanpa badai, tanpa segala sesuatu, merasa bahwa hidupnya baik-baik saja, baca Alkitab, dia pikir tidak penting. Tapi begitu ada sebuah badai, saudaraku dikasih Tuhan, mulai saudaraku ya, dia mulai kehilangan arah. Dan ini saya mau katakan begini. Manfaatnya adalah ketika ada badai, maka manfaat kita menyerap semua sari-sari makanan itu adalah ketika kita memiliki kekuatan dalam menghadapi badai. Makanya firman Tuhan katakan ketika dicontohkan tentang orang yang mendengar dan melakukan firman adalah seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir dan di atas batu. Semuanya kelihatan baik ketika segala sesuatu tidak ada masalah. Tidak ada hujan, tidak ada banjir, tidak ada angin. Semua berjalan dengan baik dan semua orang memuji begini. Rumah ini keren, rumah ini luar biasa. Wow, gitu ya. Mungkin kalau tidak ada ujian apa-apa, kalau dijual mungkin harganya sama, begitu. Tampak luar sama, tetapi yang membedakan apa? Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Orang yang menyerap semua sari-sari makanan dari kebenaran firman Tuhan. Pada waktu ada angin, badai dan banjir melanda. Firman Tuhan katakan begini, bahwa yang didirikan di atas pasir, hebatlah kerusakannya. Tapi orang yang membangun di atas batu, dia tetap berdiri kokoh. Bangunan tersebut. Saudaraku dikasih Tuhan, demikian juga dengan setiap kehidupan kita. Waktu kita melekat, menyerap semua sari-sari makanan, itu menjadi sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita menghadapi hidup ini. Iya, menghadapi setiap kehidupan kita. Sebab tidak semua, bahkan mungkin semua, tidak bisa dibeli dengan uang. Kekuatan yang dari dalam tidak bisa diperoleh secara instan. Saudaraku dikasih Tuhan. Tapi kekuatan yang dari dalam
adalah sebuah proses kehidupan di mana kita tertanam dalam firman dan Kristus, menyerap semua sari-sari makanan untuk kita menghadapi kehidupan kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, yang pertama kita tertanam pada firman dan Kristus. Yang kedua, kita bicara tentang tertanam pada gereja lokal, pemuritan dan dimuridkan. Ya, dimuridkan dan pemuritan. Wow, waktu kita bicara tentang tertanam, saudaraku, dalam gereja lokal, ini sangat penting buat setiap kita. Kalau saya boleh istilahkan begini, bahwa di dalam setiap gereja itu pasti ada kurikulumnya. Ada kurikulumnya, saudara ya. Jadi misalnya di gereja A, dia pasti punya visi untuk setiap orang yang ada di dalamnya bertumbuh. Seperti apa? Gereja B, gereja kita punya visi. Menjadi perwakilan kerajaan Allah. To be rock. Ya, menjadi perwakilan kerajaan Allah. Supaya lewat kehidupan kita, saudara dikasih Tuhan, maka hidup saudara berbuah. Oleh sebab itu ditanam ada kurikulumnya. Saudara ya. Jadi kalau sepanjang tahun ini saudara perhatikan tema kita berbeda-beda dari bulan ke bulan, dan 3 bulan ini kita bicara tentang mendisiplin diri. Bulan pertama kita bicara tentang mendisiplin pikiran. Ya kan? Kurikulumnya mendisiplin pikiran. Pikiran kita pikiran yang liar. Gimana caranya mendisiplin pikiran? Kalau lihat sudah seperti ini pikirannya udah ding 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 ding. Alkitab mengajar sepanjang bulan Oktober. Ya, Oktober kita diajar tentang mendisiplin pikiran kita. Bulan kemarin kita bicara tentang keserupaan, saudara ya. Serupa dengan Kristus. Waktu kita lihat idola kita, waktu kita punya Kristus adalah tujuan dalam hidup kita, maka yang mempengaruhi hidup kita adalah Kristus. Makanya ada sebuah pujian, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tujuan kita seperti Yesus. Mendisiplin diri, waktu kita lihat sebuah teladan, oh Kristus hidup seperti ini, kita belajar meneladani kehidupan Kristus. Dan di bulan ini kita bicara tentang berbuah, kehidupan yang berbuah, ini kurikulum kita. Dan waktu saudara dimuridkan di tempat ini, waktu saudara tertanam di tempat ini, mengikuti setiap kurikulum demi kurikulum ini, saudaraku, maka kita bisa mengikuti langkah-langkah seperti apa yang harus kita lakukan sampai kepada tujuan kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu penting buat setiap kita tertanam kepada setiap gereja lokal untuk dimuridkan. Setiap kita dimuridkan. Amin. Memang kalau kita bicara pemuritan tidak menyenangkan, saudara. Karena di situ kita harus mendisiplin diri kita. Kenapa harus ada komsel? Kenapa harus ada kakak? Karena kita belajar mendisiplin diri kita. Kenapa kita harus melayani? Kenapa kita harus tanda tangan LOC? Karena kita sedang belajar mendisiplin diri kita. Saudaraku dikasih Tuhan. Kalau di luar sana kita mendisiplin diri kita. Kenapa? Karena ada aturan-aturan yang membuatnya. Seorang pegawai kalau dia tidak masuk tepat waktu, potong gaji. Ya kan? Atau mungkin dapat teguran dan lain sebagainya. Tapi kita, waktu saudara tertanam di gereja ini, datang tepat waktu, datang terlambat, tidak ada kompensasi, tidak potong gaji, saudaraku ya, tidak apa lagi, tidak ada sanksi-sanksi, paling-paling cuma ditanya, kenapa terlambat, gitu aja kan saudara ya. Tapi kita belajar begini, kita sedang dimuridkan, mendisiplin diri dari mana? Dari dalam diri kita. Bukan karena ada sebuah peraturan, kemudian kita ini bisa mendisiplin. Tapi karena tidak ada sesuatu yang membatasi kita, tapi di dalam diri kita yang mendisiplin kita, maka kita bisa, kalau tadi saya bicara tentang tepat waktu, maka kita bisa mendisiplin diri kita untuk kita tepat waktu. Nah, gitu ya. Jadi dari mana? Waktu kita belajar dimuridkan. Di komsel, saudara, ayo kita tetapkan jam berapa? Jam 8. Jam 8. Disiplin, saudara ya. Apalagi kalau gembalanya Pak Veru ini sabar banget saya lihat gini. Oh belum, tunggu aja sebentar ya. Sebentarnya dulu. Sabar banget saudaraku ya. Ditunggu saudaraku ya. Tapi mari kita belajar gini. Itu sebabnya fungsi dari kita tertanam. Bukan masalah bahwa kenapa harus kaku? Tidak. Karena kita belajar dimuridkan
di gereja ini. Nah, oleh sebab itu kita harus tertanam supaya apa? Semua apa yang baik dari gereja ini saudara bisa serap, dan semua saudara adalah mengalami sebuah pertumbuhan, dan pada akhirnya kita menghasilkan buah. Amin. Kerinduan kami sebagai gembala di tempat ini buat saudara adalah setiap jemaat mengalami pertumbuhan, setiap jemaat harus berbuah. Ambil semua yang baik, serap semua makanan, serap semua kurikulum dari gereja ini untuk kita berbuah bersama-sama. Amin. Nah, saudaraku, oleh sebab itu kita harus tertanam. Kita harus tertanam. Sebab kita bisa mengikuti langkah kemana kita dibawa. Kalau kita tidak tertanam, firman Tuhan tidak salah. Tidak ada yang salah dengan firman Tuhan tentang apapun juga yang disampaikan. Tetapi waktu ada sebuah kurikulum yang mengajar kita, kita akan ditata jalannya. Supaya kita sampai kepada tujuan kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, kunci untuk bertumbuh subur adalah dirawat. Dirawat. Ya. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua, katakan 1-2 katakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ternyata kalau tidak berbuah hukumnya wajib. Ternyata ya saudara ya, dipotong. Tapi yang berbuah itu dipelihara, dibersihkan. Dibersihkan, saudaraku ya. Untuk dibersihkan memang tidak mungkin ya, mungkin. Tidak semua suka untuk dibersihkan. Kenapa? Karena waktu dibersihkan itu ada sebuah gesekan yang menyakitkan. Waktu saya membersihkan pohon mangga di rumah, kalau boleh pohon mangga ini bisa ngomong, jangan. Biarkan sekalipun tidak berguna. Tapi saya kepengen gini, pohon ini berbuah lebat, maka yang tidak berbuah dipotong, yang menghasilkan buah. Ketika di situ ada benalu, ketika di situ ada jamur, ketika di situ ada mulai tumbuh lumut-lumut, saudaraku, harus dibersihkan. Di bahasa Inggrisnya gini, dikerok, ya kan, pakai parang itu dikerok gitu ya, supaya apa? Lumutnya hilang dan dia fungsinya adalah supaya semua sari-sari makanan sampai kepada ranting. Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan, yang sudah berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah lagi. Saudaraku dikasih Tuhan, perawatan adalah memotong penghalang untuk penyerap makanan supaya kita bisa berbuah. Penghalang itu apa aja? Yang pertama, penghalang untuk kita berbuah yang harus kita rawat dan itu harus dibuang, kemalasan. Itu penghalang. Penghalang untuk kita bertumbuh, penghalang untuk kita berbuah. Malas. Malas baca Alkitab, malas berdoa, malas beribadah, malas titik-titik gitu ya. Banyak kemalasan-kemalasan yang pada akhirnya itu menghalangi kita. Kalau kita bicara hal yang rohani. Kalau kita bicara tentang potensi, kita tidak akan bisa mengembangkan potensi kita kalau kita malas. Saudara belajar malas, jangan harap saudara naik kelas. Kita malas mengasah keterampilan kita, keterampilan kita tidak bisa mencapai sebuah hasil yang maksimal. Oleh sebab itu kemalasan kita harus dipangkas, dibuang. Makanya tadi di gereja lokal kita diajar apa? Dimuridkan. Yang kedua, penghalang untuk kita bisa berbuah adalah kekhawatiran. Firman Tuhan katakan begini, ketika benih itu jatuh di tanah, tanahnya mungkin baik. Karena firman Tuhan katakan benih ini sempat tumbuh. Tetapi ketika dia jatuh di tanah yang penuh dengan semak belukar, maka semak itu menghimpit benih itu dan mati. Artinya begini, ketika kekhawatiran menguasai hidup kita, maka firman itu bisa mati dalam diri kita. Kekhawatiran itu biasa. Kalau saudara tidak punya uang, kemudian saudara pikir, aduh kok tidak punya uang ya. Gimana besok? Itu lumrah. Tapi waktu kita setiap hari dikuasai dengan sebuah kekhawatiran, itu yang membuat kita pada akhirnya tidak bisa berbuah.
Memang bangsa Israel gagal masuk dalam tanah perjanjian karena mereka bersungut-sungut sama Tuhan. Tapi kalau saya renungkan kembali waktu saya menemukan kebenaran firman Tuhan ini, mereka gagal karena mereka selalu hidup dalam kekhawatiran. Kalau tidak ada air gimana? Oh, airnya pahit, nanti kalau mati gimana? Kalau tidak ada daging kita tidak bisa gemuk, tidak bisa makan gimana? Selalu bicara bagaimana dan bagaimana tanpa melihat bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupan kita. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, kalau saudara Tuhan kadang-kala izinkan itu terjadi dalam hidup kita, supaya saudara dan saya melihat pemeliharaan Tuhan yang besar dan ajaib atas hidup kita. Amin. Tuhan izinkan kadang-kala kita berjalan di padang gurun, bukan supaya kita dilatih ngomel sama Tuhan. Tuhan izinkan kita masuk di padang gurun, supaya kita melihat gini, bagaimana Tuhan kemarin sudah memelihara. Saya percaya hari ini dan seterusnya, Tuhan yang sama, Tuhan yang pelihara hidup kita. Yang percaya katakan amin. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, kekhawatiran harus dibuang, ketakutan, keduniawian, kepahitan, itu harus dibuang. Karena itu penghalang untuk kita berbuah. Nah saudaraku dikasihi Tuhan, karena semuanya ini menghabiskan energi kita. Coba bayangin, sambil salah satu contoh. Keduniawian misalnya. Karena pengaruh dunia ada dalam menguasai kita. Kita pikir begini, kalau aku sudah punya ini, maka pengakuan sosial mulai terjadi. Maka yang kita kejar itu. Dan ketika kita belum sampai di situ, kita mulai pusing, aduh gimana caranya untuk mencapai kepada status sosial yang seperti ini. Berusaha. Kenapa? Segala energi tertumpah hanya untuk mengejar satu hal yang sia-sia. Tapi Tuhan mengajar kepada setiap kita. Waktu kita dikuasai dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan mengajar, cukupkanlah apa yang ada. Wah, paling enak saudara. Yang terakhir bukan berarti terakhir saudara ya, adalah melakukan perintah Tuhan. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat-ayat yang di atasnya ini saudara ya, itu bicara tentang Tuhan memberikan perintah kepada kita. Untuk apa? Untuk saling mengasihi. Makanya firman Tuhan katakan ayat yang ke-16 gini, bukan kamu yang memilih aku, dan seterusnya tadi sudah kita baca. Kemudian ayat yang ke-17 ini, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Di ayat sebelumnya katakan perintahku itu tidak berat, perintahku itu ringan. Apa perintahnya? Supaya kamu mengasihi seorang akan yang lain. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan adalah dengan cara apa? Mengasihi orang lain. Artinya begini, mengasihi itu mengeluarkan apa yang di dalam kita untuk dikeluarkan. Itu kasih. Kasih itu bukan begini, aku minta dong, kamu kan murah hati, aku minta dong. Bukan, tapi kasih itu memberi. Kasih itu memberi. Makanya waktu saudara ingin menikmati buah yang lebat dalam kehidupan saudara, berilah kehidupanmu buat orang lain. Kasihilah orang lain apa adanya. Mengasihi bukan hanya bicara tentang kalau kita punya uang kita memberi. Tapi mengasihi kita bisa bicara tentang saling memperhatikan. Saling peduli seorang dengan yang lain. Karena di akhir zaman ini ada banyak orang yang tidak lagi peduli dengan orang lain. Kenapa? Karena mereka sedang memikirkan dirinya sendiri. Tapi mari kita mau belajar untuk apa? Memperhatikan orang lain. Kita punya banyak waktu. Kita punya apa yang kita punya. Saya percaya sampai hari ini begini. Tidak ada seorang pun yang tidak kelimpahan. Kita semua orang yang kelimpahan. Orang gagal jantung, kemarin ada orang yang bypass jantung, 1 ring pertama masuk, itu 95 juta. Kalau ring kedua, 75 juta. Ring ketiga, kalau saudara tidak ada ring, bersyukur. Berarti kalau butuh ring, 1 aja 95 juta. Kalau di rumah sakit, nafas kalau sudah pakai oksigen gitu, berapa tuh? Tinggal kalikan. Kita hidup sampai sekarang. Tuhan tidak nagih bilnya buat kita. Waktunya bayar. Nggak, saudara ya. Ada yang pernah ditagih sama Tuhan? Ginjal, harga ginjal berapa?
hati, jantung, semua dipelihara dan diberikan oleh Tuhan. Dengan kata lain begini, semua yang ada dalam hidup kita, waktu kita bisa mensyukuri apa pemberian Tuhan, kita bisa mengasihi orang lain dengan apa yang kita punya. Tenaga, waktu, apapun untuk memperhatikan orang lain. Karena dengan demikian, kita ini sedang mengeluarkan buah kita buat orang lain. Ini berbuah. Makanya penting buat setiap kita, supaya kita berbuah, kita melakukan perintah Tuhan. Lakukan aja. Tuhan, gimana hasilnya? Lakukan aja. Kalau Tuhan suruh, lakukan aja. Jangan tanya hasilnya. Hasilnya itu pasti saudara gini. Oh, ini toh maksud Tuhan. Waktu Tuhan bicara kepada Abraham, Abraham pergi ke negeri yang akan aku tunjukkan. Abraham tidak tanya gini, Tuhan negerinya kayak apa? Hasilnya kayak apa? Di sana penuh dengan apa? Cuma Tuhan ngomong gini, pergi. Abraham taat aja. Iya Tuhan, aku pergi. Waktu Tuhan ngomong kepada Abraham, Abraham persembahkan Ishak. Oh Tuhan minta Ishak toh, tak kasih sudah, dibawa tanpa dia berbantah. Tuhan ngomongnya, stop Abraham, sekarang aku tahu bahwa hatimu tetap tertuju kepada aku. Yehova Jireh. Saudaraku dikasih Tuhan, lakukan aja, maka saudara akan punya pengalaman. Apa itu Tuhan yang mencukupkan? Apa itu Tuhan gembalaku yang baik? Apa itu Tuhan yang memberikan kelepasan? Apa itu Tuhan yang sebagai panji-panji kemenangan? Lakukan setiap perintah Tuhan, maka saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan, saudara akan alami. Makanya firman Tuhan di ayat yang ke-16 kalimat yang terakhir katakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Siapa ini? Yang menerima semua siapa? Yang pertama orang yang melakukan perintah Tuhan. Orang yang berbuah, orang yang taat pergi. Seperti firman Tuhan katakan. Maka kemudian kamu, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini upah kita. Ini buah-buah yang akan kita hasilkan dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, pagi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan ini, bulan Desember kita bicara tentang kehidupan yang berbuah. Mari jadikan hidup saudara berbuah. Kalau mungkin saudara sudah berbuah, tapi belum banyak, mari kita sedang koreksi ini. Apa yang sedang salah dalam hidup saya? Dalam setiap kehidupan kita. Tetaplah tertanam, izinkan semua sari-sari makanan itu saudara ambil dari makan dari tempat ini untuk kita sama-sama berbuah. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, izinkan Tuhan memangkas apa yang tidak perlu dalam diri kita. Dan saya selalu meyakini sampai hari ini, persoalan yang kita hadapi, gesekan seorang dengan yang lain yang kita hadapi adalah untuk memangkas apa yang tidak penting dalam hidup kita. Apa yang mengganggu pertumbuhan kita, Tuhan sedang ambil itu dengan berbagai macam cara. Gunting, alat pemangkas itu adalah orang-orang yang ada di kiri kanan muka belakang saudara. Itu alat Tuhan untuk membersihkan hidup saudara. Supaya kita menghasilkan buah. Bersyukur, jangan dihindari, jangan dibenci, jangan dimusuhi. Oleh sebab itu lakukan perintah yang ketiga. Mengasihi. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanannya. Katakan I love you. Asik. Kenapa? Karena engkau adalah alatku, wasiah, ya, engkau adalah alatku untuk membangkas, membersihkan. Alat membersih, amplas itu saudaraku ya, misalnya ini besi, kalau ini kasar, tidak otomatis tiba-tiba bersih, tidak mungkin. Harus ada amplas yang kasar untuk mengikis, menggosok. Karat-karat digosok saudaraku ya. Ada yang tidak tahan dengan suaranya, esek, aduh gitu ya. Tapi waktu ini dia supaya menghasilkan sesuatu yang baik, yang halus. Buah, waktu itu dipotong, dipangkas, supaya kita menghasilkan buah yang lebih banyak. Dan saya percaya sampai hari ini begini. Kalau Tuhan proses hidup saudara dan saya, tidak pernah membahayakan kita. Justru itu menghasilkan yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu sangat keliru buat kita ketika kita tuduh Tuhan, Tuhan kenapa kau izinkan ini? Kenapa Tuhan? Tapi mari doa kita ubah dengan doa. Terima kasih Tuhan buat segala yang baik yang sudah datang buat kita.
Karena mereka semua ternyata Tuhan pakai supaya aku berbuah lebat. Terima kasih Tuhan buat si A, si B yang jadi gunting buat saya. Asik kan gitu ya. Terima kasih Tuhan buat si A, si B yang sudah jadi amplas buat saya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur ternyata Tuhan mengasihi dan memperhatikanku supaya aku berbuah. Asik. Ya. Kan beda daripada kita doa mengasihani diri sendiri. Tuhan, aku ini sudah jelek, hitam, kurus, dekil, masih dibenci Tuhan. Kita kembali mengasihani diri, saudara. Kita tidak akan pernah bertumbuh dan berbuah. Tapi waktu terima kasih Tuhan, sekalipun aku hitam kecil, tapi aku berharga di matamu. Asik. Dan lewat orang-orang di sekitarku, Tuhan sedang mengamplas apa yang tidak penting dalam hidupku. Ini Tuhan, silahkan amplas Tuhan. Yang amplas sesuai gini, orang ini lah, yang amplas pun jadi halus. Oh ternyata begini hidup. Kita mulai berubah bersama-sama. Amin. Firman Tuhan berkata begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Asai. Ya kan? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dengan tujuan kita semakin tajam di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang datang buat kami pagi hari ini. Untuk kami boleh terus berbuah di hadapan Tuhan. Ini hidup kami. Kalau Kau dapati kami masih mandul hari ini, hamba-Mu berdoa sebagai hamba Allah buat jemaat-Mu. Jangan tebang mereka. Beri kesempatan Tuhan untuk kami boleh berbuah. Beri kesempatan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh menghasilkan buah. Terima kasih Bapak. Apa yang seharusnya hamba sampaikan, sudah hamba sampaikan. Kiranya kuasa di Roh Kudus menolong kami, untuk kami terus firman Tuhan termeterai dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis secara Islam, yang belum menerima roti dan anggur, saudara bisa mengangkat tangan, saudara nanti akan dilayani. Kalau sudah semua, saya undang semua bagian berdiri. Terima kasih Bapak. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan kami, kuduskan kami. Memberkati dan mengurapi roti dan anggur yang biasa ini. Sebab ketika kami menaruh iman di dalamnya, kami sedang bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, layakkan kami, kuduskan kami. Kami siap masuk dalam perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang dipecahkan buat setiap hidup kita. Dia merelakan tubuhnya hancur, supaya hidup saudara saya yang hancur dipulihkan. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Firman Tuhan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah lambang daripada darah Tuhan yang dicurahkan bagi kita. Dia yang menebus kita, dia yang menutupi setiap pelanggaran kita. Dan olehnya kita diperdamaikan dengan Bapa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara. Mari mulai bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Yesus Tuhan, bersyukur. Terima kasih. Haleluya.
Terima kasih. Kau sempurnakan. Lewat perjamuan kudus ini Kau sempurnakan hidup kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah sudah menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan terlebih lagi, hidup kami sudah diperdamaikan dengan Engkau. Itu adalah sebuah kesukaan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dunia pun mencari jawaban tanpa tahu kebenaran, bahwa Kaulah Raja yang dahsyat, pemberi kehidupan. Karena semua yang ku capai, semua yang tercurah oleh kebaikan kasih-Mu, anugerah-Mu membuatku percaya bahwa tak pernah ada yang mustahil bagi semua yang. Karena semua yang ku capai, semua yang tercurah oleh kebaikan kasih-Mu, anugerah-Mu membuatku percaya bahwa tak pernah. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada bulan November, yaitu Saudari Irmawati Rumpea, Ibu Prisilia Chandra, Saudari Naila Farasa, Ibu Jijik Ambarwati, Saudari Indah Sari Pariba, dan Saudara Alkasa Immanuel. November, silakan maju ke depan. Happy birthday. Silakan. Ada lain? Pak Sikit kok bisi-bisi ulang tahun? Oh enggak, tak pikir ulang tahun. Bu maju gitu ya. Agent, udah ulang tahun?
Sampai itu Theo udah ulang tahun. Udah ya. Oke, yang lain Pak Edi udah ulang tahun ya. Oke, kalau udah semua bangkit berdiri, kita akan berdoa buat keluarga kita yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Mari angkat tangan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keluarga kami yang sudah Tuhan tambahkan usianya 1 tahun di bulan November yang lalu Tuhan. Kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka, diberikan kemampuan dan kuasa daripada Tuhan. Sebab kami percaya kalau mereka diberi kesempatan sampai hari ini, mereka sedang Tuhan percaya untuk melakukan kehendak dan tugas kerajaan Allah. Dan sebab itu kiranya kekuatan, kemampuan Tuhan turun atas setiap kehidupan mereka. Dipelihara, roh, jiwa, dan tubuh dipelihara sempurna. Bahkan kekuatan yang daripada Tuhan menyertai. Diberkati dengan kesehatan dan hikmat yang daripada Tuhan. Bahkan apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu Tuhan yang membuatnya berhasil. Dan Tuhan akan terus membawa engkau untuk menjalani kehidupan dengan penuh kemenangan demi kemenangan. Kami impartasikan kuasa dan kemenangan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Pagi hari ini mengucap syukur kepada Tuhan. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kepada Saudara Bani kami undang untuk bangkit berdiri. Kita boleh mengenal lebih sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Welcome to the kingdom. Mari kita sambut anak-anak raja.
luar biasa Tuhan hari ini. Dan selama-lamanya tetap ada dalam kasih setia Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Ini adalah minggu yang pertama di bulan Desember. Kita akan membawa persepuluhan kita ke dalam rumah Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan persepuluhan saudara, bisa bersama-sama dengan saya membawanya pada pagi hari ini. Ya, kita percaya bahwa waktu kita mengembalikan persepuluhan, kita sedang mendeklarasikan dalam hidup kita, Tuhan itu yang pelihara hidup kita. Mungkin ada banyak hal yang kita alami, tapi kalau kata sampai hari ini kita ada, itu karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Amin. Mari kita angkat persepuluhan kita. Terima kasih, waktu kami mengangkat persepuluhan kami sedang mendeklarasikan dalam hidup kami, Tuhan adalah sumber dalam hidup kami, di mana Tuhan yang memberkati kehidupan kami, memberkati pekerjaan tangan kami, memberkati usaha kami, dan kami percaya Tuhan adalah sumber dalam setiap kehidupan kami. Waktu kami mengembalikan persepuluhan, kami percaya setiap firman Tuhan digenapi. Tuhan yang akan menjauhkan daripada kami belalang pelahap, Tuhan yang menjauhkan dari kami belalang pelompat. Apapun yang dapat menghabiskan penghasilan kami, Tuhan halau itu dalam hidup kami. Dan kami akan menikmati yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bawa persepuluhan kami di rumah-Mu dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga membawa persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan buat Natal kami Tuhan, kami bawa di rumah-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Karena lewat persembahan kami mau kerajaan Allah diperluas dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Mari kekasih-kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di depan Tuhan. Pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan yang melimpah turun atasmu. Dimampukan engkau mengelola pekerjaan yang dikerjakan oleh tanganmu. Diberkati dengan hikmat. Engkau yang studi sekolah diberikan dengan kepandaian. Langkah-langkah hidupmu disertai oleh Tuhan. Dan apa yang kau perbuat, Tuhan yang membuatnya berhasil. Aku Tuhan menghadapkan wajahku kepadamu, memberikan kasih karunia. Aku Tuhan yang menyertai engkau dan memberikan damai sejahtera. Dan aku Tuhan yang memegang tangan kananmu. Dan aku mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah
sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa melalui persekutuannya dengan anaknya yang tunggal dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus turun dalam setiap kehidupan kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan biarlah semua orang yang percaya diberkati dan berkemenangan, semua berkata